Pak, mukanya kelihatan kan Pak? Karena saya lihat nih rambut Bapak aja nih. Baik Pak, tadi terima kasih Bapak telah menyajikan inti dari ketiga teori ini. Dari yang saya tangkap bahwa kognitif konstruktivis itu penekanannya itu adalah bahwa ya dari kata konstruktif itu sendiri, bahwa yang membangun pengetahuan pada level siswa itu adalah mereka sendiri gitu. Jadi dosen atau guru di sini hanya fasilitator untuk mencapai itu. Jadi ini yang berperan di sini adalah prior knowledge dari siswa atau mahasiswa itu sendiri, atau pengalaman atau pengetahuan mereka yang sudah mereka miliki, terus mereka melakukan asimilasi dengan informasi-informasi baru sehingga mereka bisa mengkonstruk pengetahuan baru yang berupa akomodasi dan pengetahuan baru itu tadi. Nah, yang catatan saya dari sini bahwa ini merupakan pendekatan atau teori yang bagus untuk ke pembelajaran, tapi ada kelemahannya juga bahwa teori ini mengedepankan bahwa prior knowledge. Jadi ada beberapa siswa atau mahasiswa yang tidak terbuka dengan hal-hal yang baru. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi bagi guru dan dosen. Karena apa? Karena di sini yang akan berperan penting itu adalah prior knowledge, bagaimana siswa atau mahasiswa itu menggunakan prior knowledge-nya, terus menemukan informasi baru, terus meng-create knowledge yang baru gitu, berdasarkan prior knowledge yang mereka miliki. Nah, ketika ada mahasiswa atau siswa yang tertutup atau tidak terbuka dengan pengetahuan baru, pendekatan ini menjadi suatu tantangan yang tersendiri. Nah, yang kedua itu humanistik. Nah, humanistik itu adalah salah satu pendekatan yang bagus juga ya dalam proses pembelajaran, di mana aliran ini menekankan bahwa kebebasan pada manusia ya. Jadi kebebasan pada manusia. Jadi kalau kognitif konstruktivisme itu tadi, itu bagaimana mahasiswa atau siswa merancang sendiri pengetahuan mereka. Kalau humanistik ini adalah itu berlandaskan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri untuk terus berkembang dari proses pembelajaran yang mereka dapatkan gitu. Jadi ada visi pembebasan di sini ya. Jadi dengan kemampuan yang yang dimiliki oleh mahasiswa terus dikembangkan, nah itulah menjadi informasi atau pengetahuan dalam proses aliran ini ya. Nah, tetapi aliran ini juga memiliki tantangan juga bagi kita yang ingin mengedepankan atau memakai aliran ini. Yang pertama tentu saja ada mahasiswa yang tidak mengerti ya, atau tidak terlalu paham dengan dirinya sendiri, dia tidak tahu kelemahan dan kelebihannya gitu. Sehingga orang yang seperti itu, mahasiswa atau siswa seperti itu tentu tidak optimal dalam berkembang gitu. Karena apa? Karena dia sendiri tidak tahu apa kelemahannya. Padahal aliran ini itu yang ditekankan ya untuk dikembangkan ke depannya. Nah, kalau siswa seperti itu, ya itu adalah fasilitas dosen nanti untuk memberi pengarahan tertentu ya, sehingga mereka bisa menemukan keunikan atau kelebihan mereka sendiri. Nah, yang keempat tadi itu konstruktivisme, ini juga menarik, ini dan cocok dengan era sekarang bahwa manusia untuk belajar itu kita bisa dari beberapa sumber karena sekarang udah banyak sekali sumber yang bisa dibaca dan dipelajari. Dan ini juga dengan cocok dengan era digital sekarang. Jadi banyak sekali sumber yang bisa didapatkan dari berita, artikel dan sebagainya. Tetapi tantangan tersendiri di sini itu adalah jaringan algoritma tersendiri, bahwa algoritma tertentu bisa menjebak kita ya. Seperti yang kita tahu, kata kunci yang sering kita masukkan ke dalam suatu mesin pencarian, dia akan membentuk algoritma tersendiri, akan menampilkan informasi-informasi yang sama ya setiap kali kita menemukan informasi yang baru. Nah, ini tantangan tersendiri ketika kita tergantung pada jaringan komputer seperti itu. Jebakan algoritma ini bisa membuat kita menjadi lebih mengkonfirmasi pengalaman atau pengetahuan kita sendiri. Nah, inilah yang terjadi bagaimana di politik di Indonesia itu menjadi
menjadi terbelah gitu ya. Jadi misalnya mencari informasi tentang politik ya, pendukung Prabowo misalnya dulu itu akan menghasilkan informasi-informasi berkaitan dengan kebaikan Prabowo gitu, dan sebaliknya pendukung Jokowi algoritma akan mengirim informasi-informasi tentang kebaikan atau keunggulan Jokowi, sehingga terjadilah pluralitas atau terjadi pembelahan. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri ya. Bisa jadi seseorang yang sering mencari informasi-informasi tertentu dan itu salah, dan informasi-informasi tersebut algoritmanya tetap akan ada, dan informasi-informasi yang sama tetap akan menghujani orang tersebut, sehingga dia akan lebih menguatkan pemahamannya tentang informasi itu. Mungkin itu dari saya, Pak Prof. Jomari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Rido bisa menambahkan? Ya Pak, izin menambahkan Pak. Menurut saya yang tentang behavioristik, konektivisme sama konstruktivisme itu sama humanistik itu Bu, itu Pak merupakan 3 teori besar yang sering digunakan dalam menjelaskan tentang lingkungan belajar. Namun pada konektivistik itu Pak menekankan kepada perkembangan informasi Pak. Jadi contohnya e-learning. Jadi berhubungan dengan bagaimana kita bisa menangkap peserta didik dapat menangkap segala informasi yang ada pada lingkungan yang sekarang Pak, pada perkembangan informasi yang sekarang. Itu aja Pak. Oke. Artinya apa Bapak dan Ibu? Masing-masing teori ini ada penekanannya. Yang tadi yang behavioristik itu lebih menekankan kepada pembentukan perilaku. Kalau tidak tercapai perilaku yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan itu, maka dia bisa saja diberikan punishment. Kalau dia lebih, bisa saja diberikan reward. Bisa saja dia diberikan pengayaan, atau bisa saja diberikan dia penghormatan. Jadi itu behavioristik. Jadi apa yang kita buat di silabus itu, itulah yang harus kuasai mahasiswa. Kalau di konstruktif, kognitif konstruktif, tidak harus seperti apa yang di silabus. Bisa saja dia membuat model tersendiri, bisa saja dia berbeda dari silabus, ketika itu dia bisa logikakan, ketika itu bisa dia rasionalkan, ketika itu bisa dia jelaskan. Kemudian yang humanistik, kita tidak perlu kalau memaksakan apa seperti di behavioristik. Kenapa di humanistik itu apa yang dia miliki, apa yang ada pada dia, yang setelah kita ajarkan itulah dia. Kita tidak bisa mengatakan apa yang dia kuasai itu adalah tidak, apa yang dia sudah sampaikan, apa yang dia kuasai itu adalah kita anggap bodoh, tidak. Apa yang tidak kuasai itu kita anggap nilainya C, tidak. Apa yang dia kuasai itu kita anggap nilainya D, tidak. Atau apakah yang kita kuasai, yang dia kuasai itu kita kasih nilai A, tidak. Tidak juga. Tapi apa yang sudah dia kuasai, apa yang dia miliki, apa yang dia kembangkan, itulah adanya dirinya. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Setiap orang itu tidak harus dia menguasai apa yang, karena kadang-kadang setiap orang itu bisa saja dia suka dengan tadi dia katakan, dia tidak suka sebenarnya kedokteran, tapi dipaksa oleh orang tuanya kedokteran, walaupun dia pintar misalnya kan. Nah, tapi itulah, jadi kita harus. Kemudian di konektivistik, bagaimana kita mengharapkan di dalam teori ini, pembelajaran itu bisa merajut materi-materi yang ada di berbagai informasi, di sumber informasi yang beredar, dan itu bisa membuat benang merah. Buat benang merah seperti apa dari informasi yang berkembang itu. Nah, materi itu tidak harus mengacu kepada silabus, tidak memberi kesempatan dia untuk mengembangkan sendiri, bukan itu, dan tidak pula apa yang dia kasih, tapi bisa dia merajut informasi yang berkembang itu sesuai dengan kemampuan dia, dan dia bisa menyimpulkan apa yang dia miliki dari berbagai informasi. Contoh Bapak dan Ibu seperti kita alami sekarang itu, informasi yang hoax, informasi yang benar, atau contoh sekarang aja misalnya
terkait dengan peristiwa di Kanjuruhan, ya saya nggak hafal saja. Di situ berbagai informasi tentang, di televisi ada, di media online ada, di media sosial apalagi, di media cetak begitu juga. Segala informasi tentang itu. Nah, ketika itu ada beberapa pihak yang mencoba mengomentari sesuai dengan keahlian dia. Nah, begitu juga Pak dan Ibu. Saya sekarang minta ini komentar Bapak Ibu kejadian yang ada di Malang itu sesuai dengan keahlian Bapak Ibu. Ibu Ibu Nur Syifa, Ibu kalian Ibu apa? Ya Pak, di Kalian Ibu bidang apa? gizi Pak. Gizi. Ya. Bisa enggak Ibu melihat kejadian di Malang itu dari sudut keahlian gizi? Coba. Kalau dari kejadian di Kanjuruhan itu mungkin tidak semua ya Pak, tapi ada bagian misalnya atlet ya Pak. Atlet tadi pada kekalahan yang terjadi itu mungkin adanya pada keilmuan saya kurangnya endurance. Nah, kemudian kurangnya masalah, jadi terjadinya masalah gizi atau asupan yang tidak cukup baik. Nah, akhirnya mungkin dapat melihat performa dari atlet tersebut begitu. Itu sih Pak. Ya, artinya apa? Kalau dilihat atau kalau dari segi penonton, bagaimana Ibu melihat itu? Kalau itu di sudut ilmu gizi? Dari segi penonton, karena memang ini gizi dan kesehatan mungkin ya Pak ya, karena ada anak kecil di sana gitu ya. Nah, patutnya memang harus diberikan suatu K3 ya Pak, kesehatan keselamatan kerja misalnya. Jadi harus dibuat suatu aturan atau sistem untuk melihat mana ya, kalau untuk anak-anak tuh ini adalah kondisi lokasi yang aman, wilayah yang aman misalnya begitu. Oke. Artinya begini, bukankah gizi itu membentuk kecerdasan orang? Iya. Ya. Sebagai input Pak. Ya, ketika orang tidak cerdas perilakunya gimana Bu? Kan dia bisa dihuru-hara kan? Iya. Salah satunya sih Pak. Jadi memang stimulus ya. Satu pertama adalah gizi, it's a must, terus kemudian stimulus tadi ya. Salah satunya kalau gizinya kurang mungkin dan kurangnya stimulasi, akhirnya tadi luaran dari manusia tadi tidak bisa maksimal begitu. Artinya dengan dia gizi, kecerdasannya kurang sehingga mudah saja tersulut emosi, mudah saja tersulut kemarahan dan lain sebagainya. Karena memang asupan gizi yang kurang membuat dia tidak cerdas gitu kan. Iya. Saya minta ini dari Pak Anton, ini Pak Anton ini sudah tutup mana nih. Kalau dari segi Pak Geri ilmunya apa? Keahliannya? Ya Pak, saya akuntansi Pak. Nah, kalau Bapak melihat dari segi akuntansi kejadian yang di Malang itu gimana tuh? Kalau dari segi akuntansinya Pak, tentu overloaded dari segi penonton ya Pak, karena informasi yang saya dapat juga panitia pelaksana itu melebihkan tiket yang seharusnya misalkan dari 30.000 menjadi 40.000 Pak, untuk mendapatkan profit di sana gitu. Jadi iya, itu akan terbukti nanti kalau sudah dilaksanakannya audit Pak, audit dari investigasi dari kejadian tersebut gitu. Artinya kalau mau mengisi stadion ya sesuai dengan kapasitas gitu ya. Sesuai dengan kapasitas Pak, iya. Kapasitasnya gitu. Kenapa? Karena memang jumlahnya harusnya sekian puluh ribu, tapi dinyatakan sekian puluh ribu kan melebihi kapasitas, sehingga terjadilah kredit gitu. Nah begitu Pak dan Ibu. Walaupun informasinya sama, tetapi kita bisa menganalisisnya, mahasiswa bisa menganalisisnya dari sudut keilmuan dia. Nah, informasinya kan sumber informasi macam-macam tuh dan sama sumber informasi itu. Kita melihat kejadiannya sama. Tapi kok bisa kita melihat dari sudut pandang dari keilmuan kita? Karena itu tadi konektivitas dari informasi itu kita bentuk suatu keilmuan, kita bisa bentuk suatu informasi yang memang sesuai dengan keilmuan masing-masing. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Gimana Pak Samsul? Apakah sudah oke anunya audionya? Atau anunya? Cek. Udah Pak.
Apakah apa namanya kameranya apakah sudah oke? Oke, Pak. Tapi belum bergerak juga itu, Pak.